Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah daring, ibadah kebaktian tengah minggu GKP Rehoboth Jatinegara pada hari Rabu 15 April 2020 malam hari ini dan 46. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dengan persiapan. Untuk itu kita bersaat teduh sejenak. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari nyanyian pembuka, yaitu Kidung Jemaat 60 ayat 1. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali duduk. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh bertemu lagi dalam ibadah KTM dengan jaringan daring. Terima kasih Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat, dan pada saat ini kami akan beribadah dengan mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Sertai kami Tuhan, berikan kami akal budi dan hikmat di dalam kami memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, perkenankan kami dan layakan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap organ tubuh manusia diberikan Tuhan karena ada fungsinya. Telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, mata untuk melihat, tangan untuk melakukan aktivitas. Pendeknya seluruh organ tubuh kita melekat pada diri kita, pasti karena kegunaannya, saudara-saudara. Karena itu betapa tidak maksimalnya kehidupan seseorang kalau dia punya organ tubuh tetapi tidak berfungsi. Dan kali ini pengalaman itu dialami oleh orang yang lumpuh. Dia punya kaki tetapi tidak bisa melangkah. Dia punya kaki tetapi tidak bisa berlari. Dia punya kaki tetapi tidak bisa bergerak, saudara-saudara. Ada hal yang harusnya dia peroleh karena organ tubuhnya. Tapi karena organ tubuhnya mengalami masalah, maka ada yang tidak maksimal dalam hidupnya. Saudara-saudara, betapa menyedihkan dan memprihatinkan. Orang yang punya organ tubuh, tetapi organ tubuhnya tidak berfungsi. Dan kali ini ada seorang lumpuh yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia ingin ada pemulihan kembali. Dia ingin organ tubuhnya bekerja kembali. Tapi bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Berjalan pun tak mampu, berlari apalagi, saudara-saudara. Tetapi bersyukur ada 4 orang yang menyediakan diri untuk bersedia menggotongnya. 4 orang yang bisa dikatakan sukarelawan, dan kita tidak tahu apakah 4 orang ini saudaranya. Dan kita tidak tahu juga ke-4 orang ini apakah teman-temannya. Tetapi yang kita tahu bahwa 4 orang ini punya sikap kepedulian terhadap orang lumpuh itu. Dia punya sikap empati. Dia bisa merasakan betapa menderitanya orang yang punya kaki tetapi tidak bisa melangkah dan berjalan. Dan 4 orang ini kemudian membawanya kepada Tuhan Yesus. Membawa orang lumpuh itu untuk diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Dan pasti mereka sudah pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dengan antusiasme yang tinggi dan semangat yang besar. 4 orang plus dengan orang lumpuh itu pergi menghadap Tuhan Yesus. Tapi waktu itu orang banyak berkerumun. Rumah terasa sempit.
semuanya bersesak-sesakan. Bagaimana untuk membawa satu orang lumpuh, sedangkan orang lain juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan orang lain tidak mau memberi jalan, karena mereka juga berjuang untuk bisa dekat dengan Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus. Terlebih kalau mereka punya masalah, dipecahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Lewat pintu biasa, mereka menghadapi kendala dengan orang-orang yang berkerumun. Lalu mereka naik ke atap, lalu diturunkanlah orang yang lumpuh itu. Oh, saudara-saudara, pasti banyak orang yang bereaksi pada waktu itu. Pasti ada orang yang protes pada waktu itu. Ini apa-apaan? Bisa jadi mereka melihat betapa tindakan mereka tidak etis, tidak punya sopan santun, tidak menghargai bahwa ada orang lain di sana. Terlebih bisa juga yang punya anggapan tindakan mereka juga tidak sopan di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, coba lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Ternyata Injil mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, tindakan mereka di mata Tuhan Yesus ternyata bukan soal fisik semata-mata, tetapi tindakan yang lahir dari sebuah kekuatan iman. Mereka membawanya, mereka berjuang, dan mereka melakukan sesuatu bagi orang lumpuh itu. Itu ternyata di balik itu, karena ada antusiasme iman. Dalam bahasa lain, saudara-saudara, bahwa antusiasme iman itu melahirkan solidaritas. Sikap solidar kepada yang lain. Siapa yang lain? Orang yang sedang mengalami kesulitan. Siapa yang sedang mengalami kesulitan? Orang lumpuh itu, saudara-saudara. 4 orang ini lebih berdaya. Orang yang berjumlah 4 orang ini fisiknya lebih hebat. Tapi apa artinya? Kalau mereka atau saya atau Anda punya tubuh yang kuat, punya kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi tidak dirasakan oleh orang yang sedang membutuhkan pertolongan. 4 orang ini karena solidaritasnya yang mereka miliki menjadi milik juga orang lumpuh itu. Solidaritas adalah membagi sumber daya menjadi tidak hanya milik kita, tetapi menjadi milik juga orang yang sedang kesulitan. Bapak Ibu, akibat persebaran virus corona, siapa yang menyangkali bahwa sekarang makin banyak orang yang sulit? Secara sosial kita tidak bisa mengobrol seperti biasa, tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa berkomunikasi dengan dekat-dekat. Kita harus punya jarak. Secara fisik kita tidak boleh terlalu dekat. Ibadah kita harus dilakukan secara online. Secara sosial itu dampak dari virus corona. Secara ekonomi itu juga tidak kalah berat. Ada orang yang gajinya karena dampak ekonomi ini dikurangi. Itu masih mending. Ada orang yang di PHK, kehilangan sumber nafkah, kehilangan sumber ekonominya. Sulit. Tetapi dalam posisi yang mana Anda sekarang? Apakah kita orang yang berdaya, orang yang kuat, orang yang punya sesuatu? Tapi apa artinya kalau itu tidak menyentuh orang lain? Saudara-saudara, ada banyak cerita indah yang kita bisa dengar, yaitu tentang bagaimana orang bersolidar
Saya mendengar misalnya di perumahan, sebuah nama perumahan di Cimahi. Saya mendengar bagaimana tindakan solider dari sebuah komunitas terhadap orang yang bagian dari komunitas itu yang kena positif virus corona di Cimahi. Mereka tidak meminta orang yang kesulitan itu pergi dari lingkungan. Mereka tidak membuat stigma, tidak membuat diskriminasi. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mempersilahkan yang sakit ini tinggal di rumah. Lalu anggota perumahan itu setiap hari, saudara-saudara, mengirim makanan ditaruh di depan pintu. Luar biasa. Di Cibubur juga sama. Mereka tahu bahwa mereka punya sesuatu dan mereka tahu bahwa ada yang sedang mengalami kesulitan. Solidaritas itu berbagi. Yang kuat mengulurkan tangan kepada yang lemah. Sehingga yang lemah itu menjadi berdaya. Ini dialami orang lumpuh itu. Betapa beruntungnya orang lumpuh. Betapa beruntung dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan juga betapa beruntungnya dia punya 4 orang yang mengantar kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya yakin Anda dan saya punya iman. Tapi iman tidak cukup hanya untuk kita sendiri. Iman juga harus memantul kepada orang lain. Sama, kalau Anda menyorotkan cahaya pada sebuah cermin. Cermin itu tidak menangkap, kemudian cahaya itu hanya tinggal pada diri. Dia memantul, saudara-saudara. Sama, kita punya sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jangan berhenti pada diri kita, harus memantul juga kepada orang lain. Saudara, mari kita mempraktikkan solidaritas bagi orang yang sulit. Orang yang sulit bisa orang lain, tetapi juga kita sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh nyata di dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Untuk itu, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan persembahan syukur dengan ayat pengantar dari firman Tuhan, terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan syukur ini bisa dikumpulkan melalui transfer ke rekening gereja atas nama GKP Rehoboth Jatinegara, rekening Bank Mandiri dengan nomor 006 00 025 11 610, atau bisa juga melalui Bank BCA dengan atas nama Beni Benyamin dengan nomor 419 010 4881, atau juga persembahan dapat dihimpun melalui amplop dengan mencantumkan tanggal dan jumlah dan dititipkan kepada majelis yang berdekatan di wilayahnya. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu persembahan syukur di Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan, terima kasih kami tetap dimampukan untuk memberikan persembahan syukur di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Berkati kiranya persembahan ini bisa mendukung untuk pelayanan kami dan juga kepedulian kami bagi mereka yang sulit. Pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, Bapak Lukas, dan saudara-saudara kami yang lain yang sudah lama menderita sakit. Demikian juga dengan Ibu Titin. Biarlah cinta Tuhan bersama mereka semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran. Terlebih pada saatnya mereka bisa sembuh kembali. Kami berdoa untuk mereka yang jadi korban COVID-19. Biarlah mereka boleh terus mempunyai kekuatan pengharapan supaya mereka pada saatnya bisa disembuhkan. Kami berdoa bagi para dokter, perawat yang bekerja keras untuk itu. Demikian juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan memampukan mereka memikul tugas suci ini. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat kami yang kena dampak dari situasi sekarang. Apakah itu dampak sosial, ekonomi, maupun hal-hal lainnya. Tuhan mampukan warga jemaat kami, anak-anak Tuhan sendiri, untuk mampu mengatasi dan bisa keluar dari masa-masa sulit ini. Ajarlah kami untuk saling menguatkan, saling bergandengan tangan, yang kuat menopang yang lemah, dan yang lemah juga saling bergandengan tangan, supaya situasi ini pada saatnya bisa dilewati. Kami berdoa bagi kami masing-masing, kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi jalan kami. Kami mendoakan hari-hari yang kami isi dengan berbagai aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, belajar, maupun hal lain yang sekarang terkonsentrasi di rumah. Biarlah kami boleh menempatkan ini menjadi bagian untuk semakin dekat dengan anggota keluarga dan juga tugas-tugas yang lain, pekerjaan, belajar, tetap bisa dikerjakan dengan baik. Kami menyerahkan malam ini diri kami supaya kami pada saatnya bisa beristirahat dengan baik dan besok pagi bisa bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar. Dan saat ini kami ingin menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah KTM ini dengan nyanyian penutup diambil dari PKJ 131 ayat 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.